Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, pada video update kali ini kita akan ngebahas salah satu altcoin yang sebetulnya kita sempat ngelihat ada semacam opportunity, but then kita lihat Bitcoinnya itu kembali terdecline. Jadi sebenarnya Bitcoin ini menurut saya cukup menarik. Pergerakan hari ini tuh cenderung seperti koin micin. Jadi kalau bagi sebagian orang itu ada yang ngomong kayak Bitcoin koin micin gitu. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya untuk si altcoin ini alias si Atom, teman-teman, kita bakal ngebahas sedikit soal si Bitcoinnya. Menurut saya cukup menarik. Sebelumnya ini proses yang terjadi pada Bitcoin ini kalau saya gunakan fitur replay ya. Waktu kita ngelihat tadi pada saat dia bergerak di kisaran range ini, teman-teman, ini sebenarnya cukup menarik karena tampak seperti symmetrical triangle fake out. Which means kalau misalkan dia terbentuk seperti ini, diiringi dengan konfirmasi, di mana konfirmasi yang dibutuhkan adalah kembali breakout di atas level resistance-nya. Nah, so far dari pergerakan Bitcoin-nya sendiri, kalau kita telusuri teman-teman, ini dia cenderung tertahan lagi pada bagian atasnya, dan finally dia malah breakdown lagi sampai ke new lower low-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat atau kita berikan penilaian dari pergerakan terakhirnya ini, maka otomatis yang muncul di benak saya adalah Bitcoin tidak mampu break dari exponential moving average 55, terutama pada time frame hourly-nya. Padahal, teman-teman, kalau kita lihat dia berhasil breakout pun, ya mungkin saja kita cuma hanya seketahan sampai di kisaran level $44.400 before kita meneruskan pelemahan lagi. But in the end, kalau misalnya kita ngelihat proses pelemahannya sudah terjadi dan kita bahkan sudah create lower low, maka kita bisa antisipasi kondisi saat ini sebagai potensi wave 5-nya. Cuman memang di manakah kita akan tertahan, sampai sekarang kita belum mendapatkan konfirmasinya. But then, kalau misalnya lihat dari pergerakan so far, ini jatuhnya lebih ke A, B, C corrective pattern, and then wave 1 ya. Kira-kira begini teman-teman, wave 2, and then wave 3, wave 4, and potentially wave 5. Jadi secara overall, kita bakal ngelihat pergerakan ini itu sekaligus mencari potensi wave 5 pada ABC corrective pattern secara keseluruhan. Dan tentu saja di sini kalau misalnya kita lihat pada time frame daily, as long kita bisa maintain di atas exponential moving average 55, harusnya bakal memberikan indikasi yang cenderung positif untuk pergerakan Bitcoin, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk si Atom atau Cosmos, teman-teman. Cosmos sebetulnya terakhir ini sempat ketahan dan beberapa kali terreject. Cuman yang menurut saya cukup menarik dari Cosmos sendiri itu adalah dia cenderung bullish so far. Kalau misalnya kita lihat dari time frame keseluruhan seperti weekly-nya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, Cosmos so far itu memang harusnya sih memasuki fase korektifnya, dan korektif ini cenderung baru menuju ke wave 2 dan ini hanya majornya saja, teman-teman. Which means sebenarnya dari keseluruhan pergerakan Cosmos itu masih didominasi oleh buyers atau lebih cenderung ke arah bullish. Jadi memang nggak ada masalah, teman-teman ya. Kalau kita lihat Cosmos sendiri dia masih berusaha untuk maintain di atas exponential moving average 55 terutama pada time frame daily-nya. Jadi memang Cosmos adalah salah satu koin yang kalau saya personally manfaatkan, mungkin saya akan lebih preference untuk ke arah long atau entry-nya long terhadap si Cosmos ini. Nah, so far kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, ini sedikit saya bayangan ya, kalau saya ngelihat progress saat ini cenderung ke arah sideways, tapi sideways-nya yang lebih ke arah korektif, which means posisinya seperti rebound signifikan. Ya, kita bisa consider ini juga sebagai potential V formation or maybe this level itu sama aja V formation. And then kita sekarang memasuki fase koreksinya, teman-teman, atau memasuki fase sideways-nya dia. Pertanyaannya nih, apakah di sini kita mampu maintain ya ground-nya? Apakah di sini kita bisa membuat si Atom ini itu tertahan setidaknya pada key support di kisaran harga $26, lalu kita mendapatkan bullish momentumnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan di time frame hourly-nya sendiri, ini so far menurut saya cukup menarik pada Atom, dimana kita ngelihat ketika si Bitcoin terfake out, Atom itu tidak terfake out, teman-teman. Pertama, kita harus menyadari bahwa proses Atom itu cenderung dia break the structure, dimana sebelumnya dia cenderung membentuk descending channel, and then sekarang kita ngelihat nih, sekarang banget kita ngelihat posisi Atom itu terbentuk yang namanya V formation, dan V formation-nya pun menarik, teman-teman, karena dia berhasil break dari potential key support or resistance-nya, dan saat ini sih memang kita lagi masuk kembali ke daerah support atau resistance tersebut. Namun memang ini adalah suatu hal yang wajar. Balik lagi, teman-teman, proses transisi kita harus lihat adanya higher high and then potentially higher low untuk pergerakan atau istilahnya kelanjutan daripada si pergerakan Cosmos ke depannya, teman-teman.
Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau misalkan memang di sini cenderung membentuk yang namanya higher high higher low sequence, maka kita perlu lihat dulu teman-teman, sejauh manakah pressure dari sellers akan kembali menekan harga Cosmos. Apakah dia di sini akan memaintain level ini dan menjadikannya berpotensi sebagai sebuah higher low level. Anyway, teman-teman juga bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kalian bisa tarik dari swing low to swing high-nya untuk mengetahui beberapa potential area yang akan direvisit. Which means salah satunya adalah di Fibo 61,8% yang banyak orang katakan sebagai golden ratio atau golden pocket. Dan so far kita mendapatkan reaction dari level tersebut. Dan ini menurut saya cukup positif lah ya, ketimbang dengan kondisi Bitcoin yang lebih terlihat seperti micin saat ini teman-teman. Dan tentu saja ini adalah hal yang wajar karena tertekan dari situasi si Bitcoin dominance-nya juga. By the way, buat teman-teman, saya di sini juga pengen sharing, kasih update sedikit untuk Bitcoin dominance. Posisi kita cenderung membentuk yang namanya descending channel. So, I think teman-teman, pressure terhadap sellers di Bitcoin dominance itu masih akan lebih mendominasi dan cenderung create lower low, lower high sequence. Which means kalau misalkan itu terjadi, maka altcoin akan memiliki kesempatan di mana mereka bisa bergerak parabolik atau lepas daripada kondisi si Bitcoin-nya. Which means ada beberapa hari ini seperti NEAR sedang testing terhadap support, dan tadi sudah kita bahas juga soal si Atom atau Cosmos. Mana si Atom? Udah hilang saya, kehilangan jejak kalau di chart sendiri. Oke lah, saya ketik aja lah ya. Nah, untuk si Cosmos atau Atom sendiri, itulah sekiranya pertimbangan saya teman-teman, karena kita ngelihat dia posisinya baru berhasil breakout dari si descending channel, dan so far dia bisa menunjukkan kita bahwa ada yang namanya momentum buyers masuk ke dalam market melalui pergerakan sekitaran beberapa jam yang terakhir teman-teman. Dan oke, saya rasa itu aja mungkin untuk update daripada si Cosmos. Kesimpulannya yang bisa saya lakukan saat ini adalah saya ingin melihat Cosmos berusaha untuk memaintain level tersebut. Jadi kalau misalkan dia berhasil maintain, kita bisa manfaatkan untuk entry long dengan penggunaan stop loss berada di bawah kisaran level Fibo 61,8%-nya. Simple, bukan karena di sini golden ratio, tapi karena di sini kita mendapatkan reaction. So the question is, akankah Atom di sini bisa mempertahankan potensi level higher low-nya dia? Kalau misalkan demikian bisa dan dia terjadi breakout, then our long entry itu much prefer atau lebih baik di atas resistance ini teman-teman. Jadi pada saat dia breakout, dan di sini nggak cuma resistance ini teman-teman, tapi sebelumnya juga merupakan level support, which is ini adalah area yang cukup bersejarah, cukup penting bagi pergerakan Atom ke depannya. So, if mau manfaatkan, paling gambarannya dari saya personally itu lebih kurang seperti itu. Tapi balik lagi, this is not a financial advice, dan disclaimer teman-teman, segala video yang saya sampaikan atau informasi yang saya sampaikan di sini bisa saja sifatnya cenderung spekulatif, but hopefully teman-teman bisa paham dan bisa mengerti, bisa diambil yang positifnya dan difilter kembali yang negatifnya. I think that's it teman-teman untuk informasi terkait dengan pergerakan atau Atom sendiri. Mudah-mudahan video update kali ini tentu saja bisa bermanfaat dan positif buat teman-teman sekalian. Have a nice day buat teman-teman yang sedang berpuasa, juga selamat berpuasa. Semoga perjuangannya istilahnya bisa sampai di hari lebaran ya teman-teman. Dan I think ya itu aja ya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.